Oke, jadi gini teman-teman, Bang Wizi ingin menyampaikan sesuatu kembali. Dan di sini ada yang membuatku ya begitu tertarik lah ya tentang masa lalu si Sayu ini dari anime Higehiro. Oke, ini gue singkat aja ya nama animenya. Pertama-tama sebelum Bang Wizi mulai dalam pembahasan ini, warning banget buat kalian yang gak suka spoiler. Buat kalian yang tidak suka spoiler, Bang Wizi katakan lagi, jangan dilanjutkan ya, cukup sampai di sini. Oke, Bang Wizi hitung 1 sampai 5 ya. 5. Masa lalu Sayu. Inilah kenapa alasan si Sayu ini minggat dari rumahnya dan menjual dirinya untuk bertahan hidup di lingkungan sekitar. Oke, pertama kita akan flashback dulu tentang si Sayu ini. Sayu ini merasa kesal teman-teman, selalu saja disandingkan oleh kakaknya yang merupakan seorang CEO. Sekeras apapun Sayu berusaha, apapun pasti hasilnya akan disandingkan oleh kakaknya. Tak hanya itu saja teman-teman, orang tuanya pun melakukan hal kekerasan terhadap Sayu ini. Jadi ibaratnya ya seperti broken home lah ya. Saat waktu di sekolah, Sayu itu tidaklah terlalu mencolok, sehingga dia tidak memiliki banyak teman. Sehingga pada suatu saat ada cowok populer yang mau nembak dia nih, alias menyatakan perasaannya. Tapi di sini Sayu menolaknya karena tidak ingin atau tidak ada niatan ingin pacaran. Nah, karena kejadian ini Sayu ini dibenci oleh banyaknya gadis-gadis di sekolah karena merasa iri mungkin ya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan teman baik yang namanya Yuka. Yuka ini merupakan satu-satunya teman yang dimiliki oleh Sayu. Mereka ini selalu makan siang bersama di atap sekolahan teman-teman. Tetapi di suatu saat ada kejadian yang sangat disayangkan. Saat Yuka ini mau ke kamar mandi, tapi Sayu merasa aneh kenapa ke kamar mandi itu lama sekali, hampir 30 menitan, 20-30 menitan lah. Karena curiga lama banget ke kamar mandinya, si Sayu pun nyusul ke tempatnya si Yuka, ke kamar mandinya ya, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan ya ternyata di sana si Yuka ini dibully oleh gadis-gadis lainnya. Si Sayu ini tentu saja otomatis membela Yuka dong. Karena ini sudah kelewatan batas, Sayu pun melapor ke pihak guru. Tetapi guru-guru di sana tidak memperdulikannya atau tidak menghiraukannya. Karena si Sayu ini tidak memiliki bukti yang kuat. Alhasil dia hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban. Dan masalah itu pun belum selesai sampai situ teman-teman. Si Yuka ini ternyata bunuh diri tepat di hadapan Sayu di atap sekolah. Dia merasa bersalah karena menyeret Sayu ke dalam masalahnya sendiri. Si Yuka ini tidak kuat memikul beban yang dia alami. Akhirnya dia bunuh diri di situ ya. Pembunuhan sebenarnya itu tidak baik juga ya untuk di kalangan masyarakat, apalagi kalau kita lagi di sekolahan ya. Itu membuat kita trauma, membuat kita hilang semangat dan motivasi ya. Sehingga bunuh diri adalah solusi untuk mereka-mereka. Saat itu juga Sayu trauma teman-teman atas kejadian yang menimpa dirinya dan temannya ya. Tiap dia ingat temannya yang saat bunuh diri itu dia muntah, dia pusing dan mual. Ditambah lagi tragedi itu juga masuk ke media sosial atau media-media yang lainnya. Pokoknya viral deh. Si Sayu ini terus ditanyain oleh reporter-reporter atau wartawan-wartawan yang ingin mengetahui kasus ini. Nah saat itu juga ibunya Sayu itu pasrah deh atas kejadian ini. Dan pada akhirnya setelah kesabarannya habis, ibunya juga ikutan stres dan menuduh anaknya yang melakukan pembunuhan terhadap si Yuka ini. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Dan pada saat itu juga Sayu sangat kecewa dan emosi terhadap ibunya. Akhirnya dia kabur dari rumah membawa barang-barangnya. Kakaknya yang peduli sama si Sayu ini ingin melindungi dan ingin menolong si Sayu ini. Tapi si Sayu ini menghiraukannya dan langsung cabut. Jadi gimana ya teman-teman, ketika kalian disandingkan oleh kakak kalian dan kakak kalian ingin membantu kalian, otomatis kalian pasti akan menolaknya dong. Karena kalian menyimpan dendam atau benci terhadap kakak kalian. Karena adanya kakak kalian, kamu itu dibanding-bandingkan loh sama orang tuamu. Kena mental deh lo ya. Ini cukup gelap juga lah ini ceritanya ya. Nah setiap Sayu ini merasa depresi, dia akan telanjang dan masturbasi untuk melupakan masalahnya. Ini sih gila sih. Sumpah ini gila ya. Ini bukan solusi yang tepat. Buat teman-teman jangan seperti itu ya ketika kalian merasa depresi. Nah setelah dia kabur kesana kemari, memakai uangnya untuk menginap di hotel, ternyata uang itu udah habis. Yang tadinya nginep ke hotel menjadi ke net cave. Tapi di sini kakaknya sangat peduli sama si Sayu ini. Sering kakaknya nelpon ke Sayu ini teman-teman. Tapi tetap aja dihiraukan oleh si Sayunya ini. Karena sering ditelepon terus sama kakaknya, dia saking keselnya dia buang itu handphone. Seharusnya mah dijual aja ya kan. Ini yang bikin gue bingung juga sih. Nah setelah dia membuang HP-nya, karena dia kesal, terus uangnya juga habis, dia bingung mau kemana dan mau ngapain. Sampai akhirnya dia ketemu sama om-om yang lagi mabok nih. Lalu ditawarilah tempat tinggal. Disitulah Sayu memulai hidup barunya selama 6 bulan sebelum bertemu MC kita nih, si Yoshida. Nah selama 6 bulan itu dia sudah digesek lah ya, atau ditiduri oleh lebih dari 6 atau 7 orang yang berbeda demi tempat tinggal.
Dia tentu saja merasa ya kesakitan awalnya, tapi dia berpura-pura lah ya menikmatinya agar bisa mempunyai rumah atau tempat tinggal. Jadi sehingga tidak khawatir lagi ke depannya. Nah, disinilah nanti akan ada tokoh yang dimana masa lalunya si Sayu ini, cowok yang berambut pirang. Nah, ini yang sering melakukan hal seperti itu terhadap Sayu ya. So, buat kalian ketika nanti si cowok ini dijadikan animasi, jangan sampai emosi ya. Well, inilah hal yang menurut gue sangat disayangkan lah. Kenapa bisa melakukan hal seperti ini? Karena ketidakpedulian orang tua lah yang membuat anak-anak seperti ini, teman-teman. Buat kalian ya, ini pesan Bang Wizi yang punya adik, yang punya kakak ataupun sebagainya, tolong kalian merasa care terhadap saudara kalian. Jika saudara kalian mendapatkan masalah, kalian bantu teman-teman. Jangan pura-pura tidak tahu, tapi kalian bantu. Sehingga kalian bisa menemukan solusi yang tepat suatu saat nanti. Well, intinya ini sih karena keluarga juga, karena lingkungan dan sebagainya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dan makna dari cerita ini. Dan ya, kita akan kembali ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Gua Wizi dan sampai jumpa. Bye-bye.